Sebuah cerita tiga orang bersaudara, yaitu Tono, Udin, dan pamannya. Mereka bertiga sedang mengobrol asik tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Tono, Din, kamu tahu nggak? Dahulu para pejuang kita itu berperang melawan penjajah hanya memakai bambu runcing loh. Tahu saya, Ton. Saya sering dengar cerita itu ketika di sekolah, ketika pelajaran sejarah. Padahal para pejuang kita hanya bermodalkan bambu runcing, tapi kok bisa menang ya melawan penjajah? Lah iya, Ton, para nenek moyang kita kan dahulu memang sakti-sakti. Kalau dipikir-pikir secara akal, mana mungkin kita bisa menang melawan pistol? Kan senjata penjajah dulu sudah canggih. Sebelum kita menyerang, kita sudah ditembak duluan ya. Iya, Ton, nenek moyang kita kan mempunyai ilmu kebal. Jadi penjajah ketika mau menembak, peluru nggak akan bisa menembus tubuh mereka, Ton. Apa iya sih, Din? Kamu tak tahu lah. Dan kemudian pun pamannya menyaut, memang para pejuang kita dulu ada yang sakti. Dan senjata kita waktu itu hanya sebuah bambu yang diruncingkan. Akan tetapi, yang lebih penting itu adalah strategi perangnya bangsa Indonesia, yaitu mereka bersatu. Semua rakyat Indonesia sudah mulai cerdas. Mereka tidak mau dibodoh-bodohi atau dipecah belah. Tono dan Udin. Oh, jadi dahulu kita saling bermusuhan ya, Paman, dan sesama bangsa Indonesia sendiri. Iya, Ton, Din. Memecah belah bangsa kita adalah strategi para penjajah. Sebetulnya mereka itu takut kalau kita bersatu. Terus kita dengan modal senjata bambu runcing kita bisa menang, Paman. Dahulu para pejuang kita itu berperang, strateginya itu secara sembunyi-sembunyi atau gerilya namanya. Kita itu berperang pada malam hari karena posisinya kan gelap, dan para pejuang itu menyerang gudang-gudang persenjataan milik penjajah dan menguasainya. Tahu nggak kenapa kamu, Tondin? Penyerangan kita dulu selalu gagal karena pada waktu itu bangsa Indonesia itu berperangnya masih bersifat kedaerahan. Masyarakatnya masih terpecah belah dan hanya ingin mempertahankan daerahnya sendiri-sendiri. Jadi kita selalu kalah karena kita belum bersatu. Tapi setelah bertahun-tahun, bangsa Indonesia pun mulai berpikir dengan cerdas. Kemudian mereka sudah mulai bersatu di seluruh Indonesia ini, tanah cinta ini. Karena mereka tidak mau dibodohi atau dipecah belah oleh penjajah. Kemudian mereka mengikrarkan sumpah, yaitu bunyinya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu negara kita tercinta Indonesia ini. Dan cerita itu sampai sekarang itu dikenal dengan namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan dengan bersatunya seluruh para pemuda di seluruh bangsa Indonesia ini, kita pun bisa menang. Kita kuat, kita tidak tercerai-berai. Dan tapi kita juga jangan lupa, kemenangan kita itu pun itu karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada waktu itu penjajah, yaitu penjajah Jepang, itu dulu negaranya dibom oleh sekutu, yaitu Amerika Serikat. Dan kemudian akhirnya Jepang itu mundur dari bangsa Indonesia ini. Bangsa Jepang menjajah Indonesia itu selama 3,5 tahun. Beda dengan Belanda. Belanda itu sangat lama. Mereka menjajah kurang lebih sekitar 350 tahun di Indonesia tersebut. Mereka itu tertarik
di Indonesia karena kekayaan alamnya. Mereka ingin mengeruk kekayaan alam negeri ini untuk kepentingan militer mereka. Dan kita juga harus tahu, penindasan dan keburukan pasti itu akan kalah dengan kebaikan dan perdamaian. Maka bangsa Indonesia pun itu mempunyai komitmen bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Mungkin cukup sekian cerita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.